Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Toyota All New Veloz, elegan sih, oke mewah, oke ada TSS-nya, oke menjadi varian baru setelah pisah dari Avanza. Sofanya, jok belakangnya bisa jadi sofa, tapi menurut saya ini belum cukup. Saya nggak butuh yang ini, saya nggak suka, saya nggak mau yang ini. Lalu kemudian pilihan berikutnya ada expander. Ya, expander memang paling keren dan paling gagah, paling futuristis di kelasnya. Nyaman juga luar biasa nyamannya di mobil. Variannya juga cukup banyak dan mobil ini memang menjadi salah satu yang paling diminati di kelas low MPV. Tapi saya nggak butuh mobil ini, saya nggak suka. Ini nggak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan saya. Lalu kemudian ada Avanza, all new Avanza yang satu basis dengan Veloz. Oke, lebih murah dari Veloz, maybe lebih murah daripada Expander juga. Maybe ya lebih murah daripada Expander, tapi belum cukup buat saya. Ada TSS-nya juga, jok belakangnya bisa jadi sofa juga, tapi belum cukup buat saya. Ada sesuatu yang ada di ketika mobil yang tadi yang saya sebutkan, termasuk mobil ini yang hanya ada di salah satu mobil pilihan saya. Xenia, aduh, apalagi yang ini. Hanya karena di logo ininya bukan logo Toyota, mobil ini akhirnya nggak menarik untuk orang-orang yang punya duit membeli mobil LMPV si Xenia ini. Sayang sekali padahal sebenarnya kedua mobil itu adalah mobil yang dilahirkan di ibu kandung yang sama. Tapi entah kenapa, karena logo ini mobil ini nggak begitu menarik semenarik Avanza. R3, nah R3 bosku, mobil yang selama ini dipandang remeh atau dianggap kelas kasta keberapa ya kalau dari LMPV. Avanza Expander bersaing. Lalu kemudian pilihan berikutnya adalah Xenia. Lalu kemudian R3 dan Mobilio atau Mobilio dulu baru R3. Nggak tahu. Tapi ada satu hal di mobil ini yang kalian cari di antara beberapa mobil yang saya sebutkan dan tunjukin tadi itu nggak ada. Nggak ada bosku. Nggak ada. Koreksi kalau saya salah. Nanti bakal kita tunjukkan apa yang nggak ada. Tapi secara desain, mobil ini apalagi yang varian ini R3 Sport FF ini itu dibuat dengan desain yang keren. Hanya ada warna putih untuk mobil ini, tapi untuk R3 yang lain ada beberapa juga. Tapi eksteriornya nggak lebih keren daripada Avanza, tapi oke, maybe Expander lebih keren dan lebih futuristis kalau kita lihat daripada tampilannya. Tapi mobil ini oke lah. Secara desain menurut saya berada di tengah antara Avanza dan Expander atau Veloz dan Expander. Menurut kalian gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Harganya juga aduh murah bos. Ini murah. Murah ketimbang apa yang kita dapatkan dari mobil ini. Dari depan juga mobil ini nggak ketinggalan zaman. Tetap kelihatan mewah, tetap kelihatan keren. Dari samping juga sama. Oke lah dia pakai velg yang ring 15. Nggak pakai ring yang 16 atau 17 ala ala expander yang ground clearance-nya paling tinggi. Ini nggak tinggi ground clearance-nya, tapi ini adalah MPV. Ini adalah mobil yang dibuat lebih stabil dan maybe termasuk yang juga nyaman di kelasnya. Tapi yang paling nyaman expander sih dari beberapa pengalaman dan beberapa ulasan juga. Lampu depannya bosku udah pakai Proji juga. Oke, lalu kemudian di sini pakai bohlam biasa, tapi so far menurut saya ini oke. Ada LED DRL di atasnya juga. Desain grillnya juga nggak malu-maluin bosku dengan desain yang cukup menarik ala-ala 3D kayak gitu. Ini cukup menarik, tapi bukan ini daya tariknya karena ini menurut saya biasa aja lah grillnya. Lampunya, ini terang. Di bagian fog lampnya ada housingnya yang ini bisa jadi DRL juga bosku, dan di bawah sini ada aksen merahnya ya. Ini yang menarik menurut saya belum. Ini biasa aja lah ini. Di bagian belakang lampunya yang ala-ala, menurutku sih ala-ala expander yang model memanjang ke atas lalu kemudian ke dalam kayak gini juga. Menurutku sih termasuk bagian kacanya yang ditarik ke atas ala-ala expander juga, ala-ala expander juga. Tapi entah kenapa ya, menurut saya nih ya, menurut saya subjektif, lebih menarik kaca yang bagian belakang yang finishingnya ditarik ke atas dan di atasnya floating ketimbang ditarik ke bawah.
Ya, itulah kenapa Expander dan R3 itu lebih menarik kelihatan secara desain daripada si Veloz dan Avanza dan Xenia. Di bagian samping ada body kitnya atau side body moldingnya, dan di bawah ada aksen merah warna hitam juga. Dan ini menjadi pemanis yang membuat mobil ini kelihatan keren juga di bagian luar secara eksterior. Tapi bukan ini yang paling menarik. Untuk rem belakangnya oke lah, si Veloz sudah pakai cakram, yang ini belum. Tapi menurut saya ini juga cukup secara fungsi, yang kita butuh fungsinya. Nah, kelihatan di sini bosku. Hal yang paling menarik di mobil ini salah satu, dan itu nggak ada di mobil sekelasnya, adalah joknya ini bos. Expander nggak ada yang pakai jok kulit. Avanza nggak ada yang pakai jok kulit. Oke lah, dia ada model sofanya di belakang. Tapi kan kalau misalkan ketumpahan sesuatu atau kita lagi duduk agak basah kayak gitu, gampang sekali untuk meresap sesuatu yang maybe bisa mengakibatkan aroma yang bau di dalam mobil. Ini kulit bos. Kulit dengan jahitan asli. Which is kalau misalkan ada sesuatu yang tumpah, entah minuman atau apa gitu, tinggal dilap. Bersih. Nggak seribet membersihkan mobil dengan jok yang tidak menggunakan material kulit. Oke, yang lain bisa dipasangin cover kulit, tapi finishingnya kalau dipasangin cover kulit tuh nggak serapi mobil yang dari awal udah pakai jok kulit. Gimana bosku? Ini penting loh, apalagi kalau misalkan di atas mobil kadang-kadang anak-anak yang datang lalu kemudian duduk terus makan es krimnya jatuh. Kalau itu joknya fabric bukan kulit, aduh, minimal oke bisa kering, tapi minimal ada bekasnya. Ini wah, tinggal dilap aja pakai tisu, bekasnya lebih mudah hilang. Ya nggak? Ya dong bos, menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar bos yang ada di bawah. High adjuster ada juga. Oke lah, ada beberapa mobil yang sejenis yang pakai adjuster, masuk Expander udah pakai high adjuster, sliding dan reclining udah pasti bawaan standar daripada mobilnya. Ini menjadi daya tarik yang menurut saya sangat urgent dan penting untuk mempertimbangkan mobil ini. Di baris keduanya nih kelihatan ya, materialnya kulit dengan armrest juga di sini. Oke lah, si pesaingnya udah pada pakai armrest juga ya, tapi kan setidaknya gak ketinggalan dari pesaingnya, ya nggak? R3 tuh punya kelas, dan tentu harganya juga termasuk yang paling murah di kelasnya, nanti bakal kita tunjukin. Nah ini bos, coba lihat dah, ini armrestnya tentu akan sangat nyaman karena dia posisinya tinggi, tipis, nggak nyender ke bawah tapi posisinya tinggi, sehingga ya tangan kita nggak ngegantung pada saat ini kita nyenderin tangan di situ. Ya dong bos. Lalu kemudian di belakang sini ada seat pocketnya, cup holder oke lah nggak ada di sini, tapi kan ada di pintu. Emang berapa sih kita bawa botol minuman, kadang-kadang paling satu botol minuman, satunya kopi, tapi ya oke lah nggak ada cup holder. Nggak ada cup holder, oke, itu yang jadi kekurangannya. Nggak ada cup holdernya buat naruh kopi. Maybe karena mobil ini nggak begitu stabil ya untuk naruh kopi, nanti kopinya tumpah-tumpah. Trim pintunya lumayan istimewir ya maksud saya. Lalu kemudian sini untuk sandaran dan dudukan tangannya, dia bukan material kulit, dia bahannya fabric, tapi itu setidaknya untuk membuat empuk dengkul kita pada saat sikut kita pada saat, dan tangan kita pada saat bersender di situ. Bos, hal kedua yang menurut saya mewah di mobil ini yang saya nggak pernah lihat di Expander, di Avanza, di Veloz, di Xenia, yaitu trim dashboardnya yang menggunakan aksen kayu yang elegan kayak gini. Ada reviewer yang bilang bahwa kok nggak segarang luarnya sih, nggak sesporty luarnya, padahal ini sport FF. Ya kan, sisi sportinya mobil itu kan kelihatan dari luarnya. Ya nggak? Ya nggak? Yang di dalam oke lah, di luar kelihatan sporty, di dalam kan lebih mewah, itu lebih cocok lagi bosku. Ini aksennya aksen semacam aksen kayu ya, bukan semacam ya, aksen kayu, entah kayu beneran apa cuman aksen doang. Dan ini head unitnya juga cukup besar. Tapi yang spesial ini bosku, kalian kalau duduk di dalam mobil ini minimal itu setara dengan mobil-mobil MPV mewah yang menggunakan aksen
kayu. Bahkan SUV mewah, Pajero Ultimate yang dulu itu pakai yang aksen kayu kayak gini kalau nggak salah. Termasuk yang Pajero yang V6 3000 cc kalau salah aksennya aksen kayu juga. Tapi ini MPV bos, harganya jauh di bawah itu, tapi kita di dalam bisa merasakan mobil yang mewah dan elegan. Kita berkendara kok, saya bawa R3 tapi di dalam kok saya berasa bawa mobil-mobil mewah ya. Karena ada ini bos, nggak ada sekali lagi ini nggak ada di mobil-mobil sekelasnya, hanya ada di R3. Ya nggak, ya dong bos. Nah, di bawah sini untuk chargingnya ada slot charging di sini, power outlet, lalu kemudian di sini ada USB dan AUX, tempat penyimpanan juga oke. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Untuk tuas transmisinya di sini dibalut kulit, di atas pasti empuk juga untuk menggenggamnya. Yang ini transmisinya automatic. Nah, ini lagi bos. Nggak cuma di sini kalian merasa ada aksen kayu di situ. Kalian akan lebih sering berinteraksi dengan benda ini pada saat kalian mengemudikan mobil ini. Ini adalah setir dan di bagian bawahnya flat bottom, dan di bagian bawah setir ini itu finishingnya aksen kayu lagi bos, dengan kulit dan jahitan asli. Di atas pasti udah sangat nyaman digenggam, dan ini aksen kayunya cuma ada di bagian dalam sehingga tangan kita pada saat memutar setir ini tidak slip di bagian luar. Ya enggak? Iya dong, ini penting ini bosku. Prestisnya mobil ini kelihatan dari sini dengan harga yang nggak semahal rivalnya, tapi prestisnya mobil ini kelihatan dari aksen kayunya yang ada di sini bosku. Angka tutup telepon juga udah dilengkapi di mobil ini di bagian setirnya, audio switchnya juga udah udah ada. Cruise control, nggak ada cruise control. Oke, nggak ada cruise control, tapi sebanding dengan harganya yang lebih murah daripada mobil yang pakai cruise control itu. Ya nggak, murah puluhan juta loh itu bos. Murah puluhan juta Suzuki R3 nih. Waduh, keren nih. Wah, mana aksen kayunya memanjang dari selain dari setirnya, lalu dashboardnya dia memanjang ke trim pintu pula bosku. Lengkap lah mewahnya. Sejauh pandangan kita pada saat kita duduk di bagian depan, itu aksen-aksen mewah dan elegan yang disematkan di dalam mobil ini. Aduh. Nah, ini AC-nya udah pakai digital juga, pengaturannya masih pengaturan putar-putar putar manual kayak gitu. Tapi menurut saya secara fungsi itu lebih mudah dioperasikan sambil kita mengemudi. Tombol-tombol yang ada di pintu kemudinya juga udah ada untuk pengaturan spionnya, lock unlock, dan termasuk lock unlock pada power window-nya, lock unlock door-nya juga ada, dan power window-nya di bagian driver ya udah pakai auto bosku, dan ya itu cukup mewah lah. Nah, ini tadi finishingnya untuk transmisinya dibalut kulit, dan dia ada mode low juga pada saat kita berada di tanjakan dan kita merasa ragu untuk apakah ini bisa nanjak apa enggak. Ada cup holder 2 di sini. Aman kok intinya. Nah, ini coba lihat nih. Jahitan asli bos, warna merah pula. Sport, warna merah. Nah, kayak gitu. Terus di bagian belakang tetap ada power outlet, jadi yang duduk di bagian belakang itu tetap kebagian untuk charging handphonenya, cuman ya mesti dibeliin adaptor lagi bosku. Spion tengahnya ini bisa jadi monitor untuk melihat sisi depan dan sisi belakang dengan adanya kamera yang disematkan dari sisi depan ini, dan ada satu lagi di belakang berdampingan dengan kamera mundur, dan ini dashcam bosku. Dashcam yang disiapkan untuk kita melihat apa yang terjadi di depan dan di belakang kita sepanjang perjalanan. Kita bisa ngelihat dari situ bosku. Setirnya tadi kita udah ngebahas juga, ini tentunya akan sangat nyaman juga digenggam dan dioperasikan sepanjang kita jalan. Mobil ini udah dilengkapi dengan stability control juga bosku, jadi nggak mungkin slip atau overspin. Untuk harganya, R3 paling murah itu dipasarkan di angka 201.900.000 untuk manual transmission tipe GA ya, GA kayak gitu. Paling murah 200. Kalau dia dengan potongan PPNBM praktis di bawah angka 200 juta bosku. Yang paling mahal untuk R3 standar ya, R3 standar itu GX Automatic di angka 245 juta. Masih di bawah 250 juta bosku.
masih di bawah 250 juta. Lalu kemudian yang varian sport itu masih di range kurang lebih 250 juta. Dengan diskon PPNBM, diskon lainnya bisa jadi di bawah itu. Bisa jadi mendekati harganya Honda Brio RS lah ya. Gitu ya. Ini murah bos. Nah, yang tadi kita tunjukin fotonya ini dia. Paling mahal dia hanya 268 juta 150 ribu. 268 150 dengan 258 350. Oke, yang paling tinggi lah yang Matic ini. Kalian udah dapat jok kulit. Udah dapat aksen kayu pada bagian trim dashboardnya dan trim pintunya. Yang lain-lain kalian udah dapat. Waduh, kurang apa lagi nih mobil bos? Semua balik ke kalian mau pilih yang mana, kalian yang punya duitnya, kalian yang punya seleranya. Tapi apa yang kita sampaikan barusan adalah salah satu yang mungkin jadi pandangan untuk orang-orang yang selama ini nggak memilih Expander, Avanza, Xenia, Mobilio, tapi memilihnya Suzuki R3, termasuk Suzuki R3 varian Sport FF ini. Makasih atas atensinya, perhatian, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.